Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Ustadz dalam tanda petik kalau untuk saya ya, Felix Xiao itu bikin pernyataan yang bagi saya menyedihkan ya. Orang ini pada akhirnya terlihat tidak matang di dalam memahami firqah tauhid di dalam Islam atau firqah akidah lah, katakan begitu ya. Tidak terlalu memahami yang bersangkutan ini, sehingga ada video yang lumayan rame di Facebook ataupun di YouTube. Di YouTube ini viewsnya saat video ini dibuat itu sudah 100.000 lebih, 120.000 lebih. Dan di Facebook itu juga ada beberapa tanggapan atas video Felix Xiao ini tentang perang antara Iran dan Irak. Kok Irak sih? Israel. Antara Iran dan Israel begitu. Ini menyedihkan karena pada akhirnya kata-katanya Felix Xiao ini tidak konsisten. Di awal dia mengatakan bahwa Syiah itu Islam, cuman di akhir lazim dari perkataannya itu yang menunjukkan bahwa Iran itu bukan Islam begitu. Bagaimana isinya? Kita lihat ya, per qadiyah ini, per statement yang dia katakan. Oke, baik. Aku kasih tahu dulu secara singkat perbedaan kaum muslimin itu ada 3. Yang pertama adalah perbedaan fikih. Perbedaan fikih, Bapak Ibu sudah sering lihat di Indonesia kan ya, perbedaan fikih. Contoh misalnya kayak terawih. Terawih ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu perbedaan fikih dan itu biasa. Dan insya Allah para guru-guru yang hadir di sini itu semuanya mengajarkan bahwasanya kalau berbeda secara fikih itu biasa dan normal. Paham ya? Nah, apa yang boleh kasih paham? Ini sudah salah. Perbedaan fikih itu dia lazim dari perbedaan usulnya. Jadi kalau mau membagi seperti ini nanti kalau di dalam mantik termasuk di dalam kategori taksim. Jadi membagi sesuatu kepada ajzanya, kepada kepada juz'iyatnya, itu istilah mantik. Jadi membagi sesuatu kepada yang lebih khusus, bukan kepada bagian-bagiannya. Itu ada tuh taksim seperti itu, seperti isim kalimah ya. Kalimah itu dibagi kepada 3, isim, fi'il dan huruf. Nah, itu taksim syai' sesuatu kepada juz'iyatnya. Kalau taksim rokok misalkan kepada kertas, kemudian tembakau dan filternya, itu taksim sesuatu kepada ajzanya. Nah, kalau taksim membagi seperti ini di dalam mantik ada aturannya. Dan Felix Xiao di sini sudah acak-acakan. Tatkala dia mentaksim nanti ada 3, 1 dari fikih, 2 dari politik, 3 dari akidah begitu ya. Ini sudah berbeda. Ya ini tidak seperti itu. Kalau kita mau rapi di dalam mentaksim. Dan kalaupun misalkan dikatakan perbedaannya itu di dalam fikih, itu salah. Sebetulnya bukan di dalam fikih tetapi di dalam usul fikih. Nah, bermadhab itu asluhu pada asalnya bukan kepada produk fikihnya tetapi kepada usul fikihnya. Makanya kenapa kita bisa mendapatkan ada perbedaan-perbedaan pendapat meskipun di dalam satu madhab secara produk fikih. Padahal usulnya sama begitu ya. Kenapa kita bisa berbeda seperti itu? Ya karena memang tadi bermadhab itu kepada usulnya. Jadi ini pembagian yang pertama saja sudah salah, menunjukkan kedangkalan Felix Xiao di dalam memahami firqah yang ada di dalam Islam. Ini dangkal sekali kalau seperti ini ya. Yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan politik. Nah, perbedaan politik ini tentang siapa yang memimpin setelah Rasulullah. Awalnya itu. Maka dari perbedaan politik ini muncul Sunni dan Syiah. Dalam cerita ini masih aman. Kalau perbedaannya cuma perbedaan politik. Karena di zaman Rasulullah ada yang berkata bahwa pemimpin itu harus muncul dari keturunan Nabi. Ada yang berkata tidak perlu keturunan Nabi. Nah, itu masih aman. Yang ketiga, sebentar, ini juga nggak begitu ya. Masailnya bukan di dalam politiknya tetapi di dalam memahami nusus apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu bukan pada keturunan Nabi atau tidak, bukan. Ini nanti lebih kompleks daripada itu. Oh, ini harus keturunan Nabi. Enggak, bukan dari keturunan Nabinya, tetapi dari nas-nas yang keluar dari Rasulullah SAW mengenai kelebihan Sidna Ali, kemudian mengenai kelebihannya Sidna Abu Bakar di situ. Nah, sebetulnya kita ini melihat bahwa Sidna Abu Bakar itu dibaiat sebagai khalifah yang pertama itu bil ijma'.
Itu sampai yang apa Abu Bakar itu seperti itu, Sidna Abu Bakar itu. Kalau misalkan nanti Sidna Ali memang itu ada khilaf. Jadi permasalahannya bukan ini harus keturunan Nabi. Tidak gitu ya. Bukan dari itu, tapi dari nas. Sahabat itu tidak berpolitik. Sahabat itu tidak berpolitik mereka itu. Mereka itu apa-apa yang keluar dari diri mereka itu adalah konsekuensi dari nas yang mereka pahami dari Rasulullah SAW, begitu. Jadi nggak seperti para politisi sekarang kan, mereka punya sikap politik kemudian mencari pembenaran, nggak seperti itu. Ini juga sudah salah. Cuman kalau misalkan secara ini adalah pandangan umum begitu ya, ya ada pandangan umum seperti itu. Perbedaan akidah itu kalau sudah berkaitan dengan yang namanya rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Salah satunya beriman pada Allah, pada Rasul, kitab-kitabnya dan segala macamnya. Nah, di antara orang-orang Syiah ada yang berbeda secara akidah memang. Bentar, ini udah ngawur lagi ya. Dari segi akidah, rukun Islamnya bukan pada segi arkan, itu nanti di dalam akidah itu terbagi dia misalkan kepada Qadariyah, kepada Jabariyah, nanti kepada ada Jahmiyah dan lain sebagainya. Itu dilihat dari persimpangan setiap firqah ini di dalam masalah-masalah partikular tertentu. Itu yang menjadikan perbedaannya, bukan di dalam arkan. Kalau misalkan kita melihat nih, nanti ada Syi'i misalkan memasukkan bahwa imamah itu sebagai rukun. Betul, mereka itu memasukkan itu sebagai rukun, tetapi kan tidak mengurangi dari apa-apa yang harus diimani, misalkan yang 6 itu. Nah, kalau tidak mengurangi, tidak ada naksun, adanya itu khilaf. Ya. Ahlus sunnah pun ini mewajibkan misalkan imamah itu mewajibkan harus ada. Coba dibaca Jawharatul Tauhid misalkan, itu kan Ahlus sunnah wal jamaah murni, itu bukan Syi'i sama sekali. Itu mewajibkan di situ berdirinya imamah, itu keimaman, kepemimpinan di dalam komunitas Islam, di dalam komunitas Muslim. Cuman kewajibannya itu bukan wajib usuli, tetapi dia wajib far'i. Dan apakah Syiah itu memasukkan itu kepada wajib usuli sehingga kalau misalkan tidak ada imam atau misalkan tidak membaiat kepada imam mereka itu dianggap kafir atau dia itu dianggap ahlul bid'ah. Nah, ini kan kedalaman di dalam ilmu akidah, di dalam ilmu kalam begitu, dan Felix Xiao ini tidak memiliki kapasitas sama sekali untuk berbicara hal itu. Makanya saya sering mengatakan yang namanya ilmu kalam ini itu ilmu usul, dia adalah ilmu fondasi. Kalau kalamnya sudah acak-acakan, sudah salah, fondasinya sudah salah, maka akan banyak sekali lawazim dari cara dia berpikir kesananya itu akan salah. Termasuk misalkan dalam hal ini Felix Xiao tatkala menanggapi perangnya Iran dengan Israel begitu. Contohnya apa? Mereka bilang Al-Quran belum lengkap. Nah, kalau itu sudah terjadi berarti sudah secara akidah beda. Karena kitabnya udah beda. Paham maksudnya ya sampai di sini ya. Tapi kalau cuma kepemimpinan doang itu mungkin oke. Sebentar. Nah, ini akidah Al-Quran belum lengkap. Ya, Felix Xiao ini harus mempertanggungjawabkan perkataannya ya. Itu perkataan siapa? Kalau misalkan itu memang perkataan Syiah, apakah itu sikap resmi seluruhnya atau sebagiannya? Dan kalaupun memang itu adalah sikap resmi sebagian, apakah yang mengatakan itu sumber otoritatif atau bukan? Di dalam Syafi'iyah sendiri kan begini ya, kalau misalkan kita mengatakan tidak lengkap tuh, Al-Quran tidak lengkap. Nih ya, salah satu khilaf yang mana kalau orang suka masuk di dalam pembahasan perbandingan madhab, ini akan tahu salah satu khilaf antara kita misalkan dengan Hanafiyah itu mengenai basmalah di dalam Al-Fatihah. Nah, apakah basmalah ini dia termasuk ayat pertama di dalam Al-Fatihah atau bukan? Nanti ya konsekuensinya kalau kalau Syafi'i atau Syafi'iyah itu melihat Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah itu adalah bagian dari Al-Fatihah, maka orang yang tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim ke dalam Al-Quran atau ke dalam bagian ayat pertama dari Al-Fatihah itu dicap sebagai orang yang menganggap bahwa Al-Quran ini ada perkara yang asing yang masuk kepadanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah.
Nah nanti berarti kan kita itu akan melihat bahwa Hanafi itu memiliki sangkaan Al-Quran ini lebih. Dan kita sebagai Syafi'i akan melihat bahwa Hanafi itu punya sangkaan. Kita akan melihat bahwa Hanafi ini akan melihat bahwa Syafi'i menganggap Al-Quran itu kurang. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk ke dalam Al-Fatihah. Ini permasalahan kompleks sebetulnya. Jadi apakah masuknya ayat tertentu ke dalam Al-Quran ini adalah perkara ijtihadi atau dia itu perkara qat'i? Ini dibahas oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu di dalam Mafatihul Ghaib ya. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu ada permasalahannya tatkala membahas Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang harus diselesaikan. Jadi ini permasalahannya bukan permasalahan firqah dibagi nih orang Islam itu dia dibagi. Salah satunya itu terbagi kepada akidah. Yang mana akidah itu urusannya di dalam rukun iman, misalkan rukun iman itu yang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu kurang, maka dia itu ini masalah, dia sudah keluar dari akidah. Nanti begini, kalau itu dianggap sudah keluar dari akidah, berarti ini sudah bukan taksimnya, sudah bukan bagiannya. Berarti Syiah itu sudah bukan Islam dong. Kalau dia karena perbedaan itu dia keluar dari Islam. Karena perbedaan misalkan Syiah itu menganggap Al-Quran ada yang kurang, berarti dia sudah bukan Islam dong kalau begitu. Makanya nanti permasalahannya kompleks di sini. Sejauh apa pengetahuan Felix Xiao ini mengenai Syiah? Apakah benar Syiah itu menganggap bahwa Al-Quran itu kurang? Karena kalau begitu, kita juga akan menganggap bahwa Hanafiyah itu melihat kurang Al-Quran. Kenapa? Karena mereka itu tidak meyakini Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah itu kan dimulainya dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Malah Imam Asy-Syafi'i itu meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari setiap surah. Adapun ashabnya itu melihat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah fasol saja, pemisah antara satu surah dengan surah yang lain, kecuali di dalam Al-Fatihah. Dan itu banyak sekali. Ini punya dalil, itu punya dalil begitu ya. Di antara dalilnya itu Imam Asy-Syafi'i ya, kalau itu adalah fasol, kenapa di dalam surah Baroah itu tidak ada basmalahnya? Itu di antaranya itu banyak itu perdebatannya di situ. Nah, sejauh apa Felix Xiao ini mengetahui perkara-perkara partikular seperti itu sehingga dia itu bisa mengatakan Islam itu 3 dengan PD-nya begitu ya. Perbedaan di dalam fikih itu salah. Kedua, di dalam politik itu juga tidak menjadikan firqah. Kalau begitu berarti Islam yang PDI firqah sendiri. Islam yang Golkar firqah sendiri, Islam yang demokrasi begitu firqah sendiri. Ya, repot kalau seperti ini begitu. Ini nggak tahu didikan siapa. Awalnya si Felix Xiao ini bisa punya kesimpulan seperti ini. Ini jelas salah begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada kitab yang baru, berarti berbeda akidah. Atau mengatakan misalnya Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir. Itu juga beda secara akidah. Bisa difahami sampai di detik ini ya. Nah, artinya kalau ada perbedaan-perbedaan itu bagaimana cara kita menyikapinya? Oke, sekarang aku mau nanya. Andaikan. Nah, sebentar ya. Nanti kalau misalkan obrolan seperti Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir, itu kan bil ijma'. Begitu. Dalam pengertian bil ijma itu ya ijma'nya para ulama memang sudah seperti itu. Jadi dia termasuk orang yang ikhraqul ijma, yang kharqul ijma. Dia itu mematahkan lah ya, keluar dari ijma'nya muslimin. Jadi bukan dalam segi akidah juga. Makanya harus seperti ini nih ya, i'tiqad atau aqaid. Aqaid itu kan harus dilihat. Ini adalah ilmu aqaid, ini adalah fan ilmu tauhid. Apa saja maudhu'nya itu, objeknya itu apa? Nah, ini kalau misalkan yang dikatakan ada seseorang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi terakhir, dalam pengertian bukan Nabi terakhir itu akan ada Nabi baru, ya yang baru dilantik tuh Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, ya itu bisa kafir bukan karena dia itu berbeda akidahnya, tetapi karena dia itu melanggar ijma begitu. Bisa, cuman apakah memang mutlakon kafir? Beda sama halnya dengan orang yang punya i'tiqad dari awal bahwa Allah itu jisim ya, atau Allah itu tidak qadim, atau Allah itu tidak memiliki kudroh. Itu sudah beda dari awal, itu baru permasalahannya permasalahan akidah.
ini juga sudah tidak sesuai lagi ya, minimalnya dari perspektif Ahlussunnah wal Jamaah tuh. Jadi kalau misalkan mau ngobrol ya minimalnya kamu itu yang jelas, kamu itu ngambil ilmu dari mana begitu. Kalau kamu nanya saya ini yang saya jelaskan apa? Yang saya jelaskan itu jelas Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau saya sedang menjelaskan akidah, kalau saya sedang menjelaskan mantik, ya secara umum bahasanya itu Aristotelian gitu. Kalau menjelaskan pola pikir, menjelaskan logika. Kalau sedang menjelaskan fikih, ya itu kita pasti memulai dulu. Kalau kita menjelaskan Syafi'i, ya kita menjelaskan ini adalah Syafi'i. Kalau kita menjelaskan Maliki, kita menjelaskan ini adalah Maliki. Jadi jelas apa yang dikeluarkannya itu puguh. Nah ini kalau si Felix Xiao misalkan menilai nanti Syi'i seperti ini, itu kata siapa? Ya. Dan yang dia jelaskan itu atas perspektif siapa, madhab apa, nggak jelas. Akhirnya yang diterima sama orang-orangnya pun, sama masyarakat, sama yang mendengarkan itu nggak jelas juga. Andaikan Amerika jadi nyerang Israel, kita bagaimana terus kemudian sikap kita? Sikap kita kalau Amerika nyerang Israel, ya baguslah. Lah kenapa bagus? Ya sama kayak kita ngelihat ada aktivis-aktivis yang bukan muslim lantas mau bantu Palestina. Bisa difahami ya? Karena yang kita dalilnya apa Ustaz? Oke, gulibatir rum fi atnal ard wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ketika kaum muslimin sebentar ya. Nah, ini mulai Felix Xiao itu memberi analogi ya, bahwa ini kan pertanyaan mengenai perang Iran dan Israel. Apakah kita harus mendukung Iran begitu? Ya enggak gitu juga. Ini analoginya begini. Kalau misalkan Amerika itu nyerang Israel, kita harus bagaimana begitu? Ya udah kita asik-asik aja kan katanya begitu. Jadi memposisikan Iran itu sebagai negara yang persis seperti Amerika begitu. Kita tidak memiliki ikatan emosional sebagai saudara mukmin satu jasad. Nggak mesti dan nggak boleh begitu. Kalau kata si Felix Xiao ini, kenapa? Ya karena tadi si A ini dia termasuk orang yang di dalam firqah Islam berbedanya sudah dalam ranah akidah, sudah bukan lagi dalam ranah politik. Itu yang dilihat sama Felix Xiao. Lagi disiksa sama orang-orang kafir Quraisy, maka waktu itu turun ayat Allah berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia. Apa yang terjadi di dunia? Bayangin, Arab di tengah-tengah, sebelah kanannya ada Persia, sebelah kirinya ada Romawi. Romawi sama Persia ini dua negara besar di dunia pada saat itu. Perang mereka. Ketika perang, maka orang-orang kafir Quraisy berkata, Romawi pasti kalah. Terus dia nunjuk muslim, kayak lu pada semuanya tuh. Lu semuanya kan pada percaya bahwa ada kitab yang turun dari langit, ada malaikat, ada agama yang datang dari Tuhan nih kepada kalian. Romawi juga gitu, mati itu semua Romawi, kalah sama Persia. Paham maksudnya? Di titik ini, orang-orang kafir Quraisy menyamakan mereka dengan Persia dan umat muslim dengan Romawi. Maka ketika ditanyakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul menjawab ketika turun ayat, gulibatir rum, akan dikalahkan orang-orang Romawi fi atnal ard, di tempat yang paling rendah. Wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, dan setelah mereka kalah akan menang kembali dalam waktu dekat. Berarti yang menang siapa? Romawi. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, dan hari itu bergembiralah orang-orang muslim. Pertanyaannya, kenapa orang muslim gembira? Karena Romawi menang? Bukan. Orang muslim gembira karena mereka membuktikan kafir Quraisy salah. Paham sampai di sini? Artinya mereka bukan memihak salah satu, tapi mereka melihat kepentingan mereka kayak apa. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, itu cara pandang yang sangat sempit sekali ya. Seolah-olah muslimin itu urusannya itu cuma dengan kafir Quraisy begitu. Seolah-olah demikian. Yang mana kafir Quraisy juga waktu menang seperti itu kan sudah muslim juga, sudah futuh Mekah tuh. Nah, itu lebih melihat kepada terbuktinya kabar ghaib. Itu salah satu kabar ghaib yang dekat, yang terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, kalau kita melihat dari segi keimanan, kalaupun mau kita melihat itu dari segi itu, dan kalau misalkan kita melihat dari segi geopolitik, lah jelas beda lagi cara melihatnya. Lah ini kok jadi karena kita punya musuh yaitu Quraisy, jadi urusanlah mau yang menang siapa aja, yang penting si Quraisy ini harus salah.
Kalau Quraisy ini salah berarti kita bergembira. Kalau Quraisy ini kalau Quraisy ini benar berarti kita bersedih begitu. Masa seperti itu pola pikirnya? Ini pola pikir macam apa? Iran sudah jelas-jelas menyampaikan mereka adalah negara yang punya keyakinan Syiah 12 imam. Syiah 12 imam itu berarti meyakini ada imam dalam tanda kutip yang melanjutkan Rasulullah dan dia maksum. Jelas ya? Dan itu bukan akidah kita. Jelas ya? Jadi ya udah pandangan kita sama seperti pandangan ketika ada orang-orang yang misalnya bukan muslim lalu kemudian bantu Baitul Maqdis. Tuh kan, ini sudah mengeluarkan Syiah dari Islam. Coba, ya udah kita lihat bahwa seperti itu bukan orang-orang Islam. Seperti pandangan ketika ada orang-orang yang misalnya bukan muslim lalu kemudian bantu Baitul Maqdis. Ya udah kita ngeliat kayak gitu aja. Kalau andai kan dia bisa membuat repot musuh kita nih, yang Israel ini. Israel ini kan udah nyata-nyata mengganggu dan menghabisi orang-orang di Gaza nih. Lah kalau mereka berdua terus kemudian sibuk, ya bagus. Nah sebentar, ini permasalahan juga. Permasalahan pertama dulu ya, ini yang terakhir dari yang dia sebutkan nih. Bahwa ya sudah, kalau misalkan Iran ini menyerang Israel, kita lihat saja Iran itu sebagai orang di luar Islam, sama saja begitu keadaannya seperti orang di luar Islam yang menyerang Israel. Kita tepuk tangan saja tanpa kita itu harus membantu begitu. Ya imma bidu'a misalkan minimalnya lah dengan doa, dengan kunut nazilah begitu kita meminta agar orang-orang yang berjuang sekarang melawan Israel yaitu orang-orang Iran ya, dalam hal ini adalah pemerintahan Iran di bawah komando siapa itu Ayatollah Khomeini. Kita berdoa kepada Allah supaya mereka mendapatkan kemenangan. Gak mau kalau Felix Xiao ini ya enggak usah, kita nonton saja tanpa kita berpihak. Jadi kalau di dalam sepak bola itu kayak kemarin ya Liga Champion itu. Liga Champion kan biasanya begitu ya. Kalau Madrid main sama misalkan Madrid main lawan Liverpool misalkan, itu kan pendukung Barcelona otomatis dukung Liverpool kan, padahal mereka pendukung Barcelona tuh. Kalau Barcelona misalkan lawan PSG nih, orang-orang yang Madrid langsung dukung PSG begitu. Masa disamain kayak gitu? Ya ini bukan pertandingan sepak bola, Mas Felix gitu ya. Kok Felix? Ini bukan pertandingan sepak bola, ini urusannya dengan solidaritas kita sebagai muslimin. Karena solidaritas kita sebagai muslimin itu sudah direduksi dengan solidaritas nasionalitas. Begitu, nationality. Kalau sekarang solidaritas kita sebagai kaum mukmin itu sudah direduksi menjadi nasionalisme, itu sudah termakan makanan dajjal, itu sudah termakan omongan dajjal, kamu jadi makanannya dajjal, persis kayak si Harry Pras. Ya, ini kasihan sekali kalau misalkan Felix Xiao ternyata pola pikir di dalam hal ini hanya sependek pola pikirnya Harry Pras. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, tatkala misalkan melihat Syiah Itsna Asy'ariyah Imam 12 itu adalah mereka meyakini ada imam setelah Nabi Muhammad SAW yang maksum. Ini harus dipelajari juga, harus ditanyakan juga begitu. Apakah ini maksum atau mahfuz? Terus tanyakan juga, ini maksumnya itu maksum kasbi atau maksum doruri? Harus ditanyakan. Felix Xiao nggak bakalan ngerti kok, nggak bakalan tahu itu. Karena kalau misalkan itu maksumnya maksum kasbi, lah di kita pun ada. Ya di Ahlus Sunnah siapa manatiko ahli mantik itu maksum itu. Kalau mereka berpikir mantik dengan benar, itu mereka orang-orang yang maksum. Jadi kalau Syiah saja cuma 12, kita nih Asy'ariyah Maturidiyah ya aswaja, setiap yang memakai kaidah mantik di dalam berpikir maka dia maksum. Makanya definisi maksumnya seperti apa? Kalau definisi maksumnya ini maksum yang kasbi, yang doruri, memang itu bukan i'tiqad kita. Tidak ada orang itu yang setelah Nabi Muhammad SAW maksumnya maksum doruri, nggak ada. Ya yang mana itu bawaan begitu secara lahir itu sudah bil fi'li seperti itu, nggak ada. Tapi kalau bil kasbi yang kita sebut sebagai mahfuz, auliaullah itu ada di kita juga. Kalau misalkan dengan i'tiqad seperti itu, dengan mudah sekali mengeluarkan seseorang ya, mau apapun embel-embelnya lah, mau Syi'i kayak mau Wahabi kayak, dengan mudah sekali mengeluarkan seseorang dari keislaman, itu sudah tidak seakidah dengan kita. Ya apa? Felix, kamu itu bukan ahli aqaid. Jadi jangan ngomong-ngomong tentang akidah.
Oke, bisa difahami ya. Oke, berikutnya. Apa yang mau dipahami Ustadz, itu? tapi ini bisa ekskalasinya bagi penduduk dunia. Tentu saja. Dan itu kan yang diinginkan oleh Israel. Coba lihat baik-baik ya. Ini mungkin agak mumet, tapi mohon maaf ya kalau mumet ya. Nggak apa-apa didengerin aja dulu. Nanti lama-lama juga paham. Oke, sebentar. Di dalam hal ini Felix Yao itu nanti melihat dari segi politik. Nah, penglihatan dari segi politik itu bukan ekspertis saya lah untuk mengomentari hal itu ya. Nanti ada komentarnya itu sendiri insya Allah bagian kedua kalau mau dilanjut mengenai perkataan si Felix Yao ini ya. Cuman ya dia itu sok tahu banget begitu ya. Kalau misalkan mau membicarakan tentang i'tiqad, dan sekarang kan terbukti nanti di dalam perkataan tentang politik itu dikatakan bahwa Iran ini dia hanya menjadi proksinya China dan Rusia begitu ya. China dan Rusia cuma jadi proksinya aja udah ngawur kemana-mana. Ini apa coba yang berusaha dia sampaikan itu apa begitu? Ya itulah ala kulli hal saya ini bukan Syi'i dan insya Allah saya tidak akan pernah menjadi Syi'i karena sudah jelas ya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dijelaskan bagaimana kesalahannya Syiah itu. Cuman tidak menjadikan mereka itu secara otomatis sebagai jinis ya, jinsun sebagai jinsun Syi'i mereka itu keluar dari Islam, tidak, karena macam-macam. Itu yang harus dipahami begitu ya, supaya kita ini tidak termasuk kepada orang yang menghukumi orang lain tanpa kita tahu duduk permasalahannya. Jadi kita ketahui dulu duduk permasalahannya, di mana pencabangan kita dengan firqah yang lain. Kalau misalkan mau ditahkik mana yang benar mana yang tidak, kalau mau langsung dilabeli baru dilabeli. Jadi jangan kita melihat label begitu kemudian dikatakan ini kafir, keluar dari Islam, tidak sama i'tiqadnya. Tidak, kita bahas i'tiqadnya dulu, baru nanti kita masukkan i'tiqad seperti ini siapa, i'tiqad seperti ini siapa. Makanya kalau misalkan ada orang yang dilabeli seperti itu, misalkan Syi'i, tetapi i'tiqadnya seperti itu, tidak seperti itu, ya berarti dia tidak keluar dari Islam, tidak kafir atau bukan mubtadi', bukan ahlul bid'ah. Demikian, semoga ini ada manfaatnya video. Wallahu taala alam bisawab. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam keadaan negara ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di Iran itu, orang-orang muslimnya. Mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berita terbaru Amerika sudah mulai ikut-ikutan masuk ke perang ini. Ini sudah agak genting karena dari perkiraan sebelumnya Amerika nggak bakalan berani, ternyata mereka berani. Nah, ini sudah mulai ada perkara nih ya. Ya, mereka muslim, kita muslim. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan kemenangan. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.